Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tri. Selamat pagi Bu. Ya Pak Tri, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek supervisi klinik pada pembelajaran yang dilakukan oleh teman sejawat. Nah, alhamdulillah di sini sudah ada Pak Tri Haryanto yang biasa dipanggil Pak Tri. Ini beliau adalah guru IPA ya Pak ya? Iya. Iya, guru IPA. Nah, di sini Pak Tri, dalam praktek supervisi ini terdapat 3 tahapan nanti yang akan kita lalui. Yang pertama adalah tahapan praobservasi yang kita lakukan saat ini. Yang kedua adalah tahapan supervisi pembelajaran nanti ketika Pak Tri ada di kelas. Dan yang ketiga adalah pasca observasi itu tadi, pasca pembelajaran atau pasca supervisi. Nanti kita akan bertemu lagi seperti itu Pak Tri. Nah, pada kesempatan kali ini langsung aja Pak Tri, saya ingin bertanya kepada Pak Tri, dalam pembelajaran nanti materi apa yang akan Pak Tri ampu? Ya, terima kasih untuk pembelajaran yang nanti akan kita coba amati. Saya mengambil di kelas 7 berkaitan dengan materi pada perubahan wujud zat sekaligus perubahan fisika dan kimia benda. Oh iya Pak Tri, berarti nanti anak-anak disuruh mengamati sebuah perubahan zat gitu ya Pak ya, semacam itu. Kemudian dari situ apa tujuan dari Pak Tri dalam pembelajaran tersebut? Tujuan yang pertama adalah bagaimana siswa itu bisa mengidentifikasi terkait dengan perubahan zat suatu benda. Yang kedua, dia bisa mengidentifikasi mana dalam sebuah perubahan itu tergolong dalam perubahan fisika atau perubahan kimia. Oh baik, berarti dari pengamatan anak-anak mampu untuk membedakan itu semua. Lalu di sini metode apa yang akan Pak Tri gunakan? Yang pertama, nanti sebagai pembuka saya menggunakan yang namanya teknik TGT, Teams Group Turnamen, yang melibatkan semua siswa. Kemudian nanti setelah TGT ini selesai baru masuk ke discovery learning-nya. Oke, bagus itu TGT ya, itu sebuah yang sangat menarik bagi saya. Nah, selanjutnya Pak Tri selain menyiapkan itu semua untuk pelaksanaan nanti, jenengan akan menyiapkan apa lagi Pak? Yang pertama jelas ketika kita menggunakan TGT kita harus siap instrumen untuk anak-anak itu memainkan peran dalam sebuah grupnya. Kemudian yang kedua tentu saja kita harus siap modul ajar yang akan kita gunakan sampai dengan nanti asesmen apa yang akan kita lakukan di kelas itu. Bagus sekali Pak Tri, sangat menarik. Berarti Pak Tri sudah menyiapkan RPP dan juga instrumen TGT-nya. Nah, dengan model-model pembelajaran apa yang akan Bapak terapkan tadi juga discovery learning gitu ya. Nah baik, jadi ada selanjutnya dari Pak Tri, media sudah disiapkan, modul sudah disiapkan, kemudian yang akan disiapkan selanjutnya dalam pembelajaran di kelas itu, misalnya kesiapan peserta didik atau seperti apa, itu yang ada di modul ajarnya Pak Tri seperti apa? Iya, kalau terkait persiapan hanya butuh perangkat Bu, perangkat yang digunakan anak. Kemudian lembar kerja yang nanti akan diisi oleh anak-anak di dalam grupnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, bagaimana yang paling utama bagi saya itu bagaimana menanamkan budaya positif di kelas itu. Nah itu menarik sekali Pak Tri. Jadi memperhatikan kesiapannya Pak Tri tadi, saya tertarik dengan budaya positif Pak Tri di sini. Budaya positif itu kan banyak sekali ya Pak Tri. Nah nanti kira-kira yang akan dilakukan Pak Tri di dalam kelas mengenai budaya positif itu apa? Yang pertama, kebetulan saya tuh kalau mengajar punya yang namanya kontrak ya Bu ya. Oh iya. Kontrak saya itu poin pertama adalah kedisiplinan. Jadi anak tidak boleh masuk
Kalau toleransi saya itu 5 menit begitu jam saya masuk, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika nanti kita bermain peran di TGT ini, otomatis dalam grup itu butuh kerjasama. Bagaimana setiap individu memainkan perannya masing-masing agar grup ini nanti bisa muncul, bisa berkembang. Jadi ada dua budaya yang saya tekankan. Ada 2 budaya. Yang pertama itu tadi adalah kontrak atau di sini disebut kesepakatan kelas tadi ya Pak ya. Kesepakatan kelas sama nanti kerjasama di dalam mengerjakan dalam metode TGT itu tadi. Wah, ini sangat menarik sekali. Jadi budaya positif yang akan dilakukan nanti Pak Tri sudah berbicara dengan anak-anak melalui kesepakatan kelas tadi. Iya Pak Tri, mungkin cukup sekian. Nanti kita lanjut dalam observasi di dalam kelas. Mohon izinnya ya Pak Tri ya. Nanti kita akan bersama-sama mengamati dan juga belajar bersama. Seperti itu. Semoga nanti berjalan lancar. Terima kasih Pak Tri. Sama-sama, ya. Terima kasih Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Suraji selaku pengajar praktik CGP Angkatan 8 kelas 065B yang sudah bersedia hadir mendampingi kegiatan pasca observasi setelah sebelumnya kita sudah melaksanakan 2 kegiatan Pak Raji, yaitu yang pertama adalah pra-observasi dan yang kedua kegiatan supervisi kelas. Nah, pada hari ini kita akan melakukan proses pasca observasi, dan di dalam pasca observasi ini saya sudah ditemani rekan sejawat saya Bapak Tri Haryanto selaku guru mata pelajaran IPA kelas 7 ya Pak ya. Iya. Di dalam pasca observasi ini saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Pak Tri yang masih berkaitan dengan pra-observasi dan juga supervisi kelas kemarin. Yang pertama yaitu kemarin Pak Tri, tujuan pembelajaran yang diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran apa Pak Tri? Terima kasih. Tujuan pembelajaran kemarin ada 2. Yang pertama adalah melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud zat melalui bagan. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi sekaligus membedakan mana perubahan fisika dan perubahan kimia suatu benda. Ada 2 tujuan ya Pak Tri. Apakah dari 2 tujuan itu dalam pembelajaran Pak Tri sudah bisa tercapai? Alhamdulillah dari 2 tujuan ini sudah tercapai dengan baik. Iya, alhamdulillah ya. Kemudian dari RPP atau modul ajar Pak Tri yang Pak Tri buat kemarin, adakah poin yang belum sempat tersampaikan Pak? Ya. Memang dalam pembelajaran kemarin ada satu teknik yang belum kami lakukan, yaitu terkait teknik stop. Bagaimana kita memberi jeda kepada anak dalam proses pembelajaran. Ya, baik. Mengapa poin tersebut belum tercapai Pak kemarin? Yang pertama memang karena siswa itu masih belum bisa fokus dalam kegiatan pembelajarannya. Gitu. Ya. Mungkin Pak Tri bisa menceritakan kendala dalam pembelajaran kemarin? Kendalanya memang karena kita tahu kalau siswa berada di kelas itu kadang kita kesulitan bagaimana mengkondisikan anak agar benar-benar fokus dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan.
Berarti dari kendala tersebut, apakah Pak Tri punya solusi untuk menyelesaikannya? Ya, kita melakukan pendampingan yang lebih intensif kepada anak-anak yang memang sekiranya dia tidak bisa fokus atau dia tidak bisa aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Ya, baik. Berarti kita lebih melakukan pendampingan insentif gitu ya. Iya. Iya. Kemudian Pak Tri, dari kegiatan pembelajaran dan evaluasi, kira-kira apa yang Pak Tri kembangkan dalam pembelajaran selanjutnya? Yang akan Pak Tri kembangkan dalam pembelajaran selanjutnya? Banyak hal yang ingin kami kembangkan. Yang pertama adalah bagaimana kita menekankan budaya positif ketika siswa itu ada di lingkup khususnya kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita memberikan prinsip pembelajaran berdiferensiasi kepada anak-anak. Kita bisa mengakomodir semua gaya belajar dari setiap siswa. Iya, bagus itu Pak Tri ya. Jadi ada selanjutnya untuk diferensiasi dan juga untuk apa itu kegiatan budaya positifnya tetap dimunculkan. Bagus sekali itu Pak. Baik Pak Tri, dari kegiatan kucing ini, kegiatan yang kita lakukan mulai dari praobservasi, kemudian supervisi kelas dan juga pasca ini, kira-kira kesimpulan apa yang bisa Pak Tri? Saya mengucapkan terima kasih karena ada kegiatan seperti ini. Jujur tadi saya sempat tanya stop itu seperti apa Bu? Oh ternyata memang teknik stop itu bagaimana ketika kita dalam pembelajaran terkadang kita perlu memberikan jeda kepada anak-anak yang fungsinya istilahnya memusatkan kembali perhatian dia di dalam pembelajaran. Iya. Menghadirkan sepenuhnya ya jiwa anak itu. Iya baik Pak Tri, itu baik. Dari yang disampaikan Pak Tri tadi berarti sudah menemukan solusinya. Iya. Kemudian selanjutnya dari kegiatan kucing ini apa yang Pak Tri rasakan dan apa merasa senang, terpaksa atau merasa tertekan? Itu bagaimana Pak? Perasaan. Seperti tadi saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih banyak karena dari coaching ini juga menambah pengetahuan bagi saya Bu, bagaimana memberikan fasilitas, memberikan layanan pembelajaran yang baik untuk anak. Alhamdulillah, berarti merasa tidak terpaksa ya Pak ya, Betul. senang ya Pak ya. Iya, baik Pak Tri. Jadi Pak Tri merasa senang karena telah mendapatkan banyak pengalaman di sini. Kemudian solusi permasalahannya juga sudah mendapatkan dan saya kira cukup dari kegiatan pasca observasi ini Pak Tri. Semoga pengalaman ini menjadikan kita lebih baik lagi dan dapat menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Tri telah mau melaksanakan kegiatan observasi ini dengan rasa yang senang tadi. Ya udah, untuk itu dari saya dan juga Pak Tri seperti itu. Pak Raji, mungkin dari Pak Raji ada yang ingin disampaikan? Iya, terima kasih Bu Dentri. Mohon diperkenalkan, nama saya Pak Suraji, pendamping Bu Dentri, CGP Dentri Angkatan 8 ini. Yang pertama saya mengucapkan selamat kepada Bu Dentri yang sudah melalui tahapan ini, praktek coaching pasca observasi begitu, dan terima kasih kepada Pak Tri yang sudah menjadi rekan sejawat Bu Dentri dalam menyelesaikan tugas ini dalam rangka mempraktekkan pengetahuan yang sudah didapat pada modul 3.2 yang sudah berjalan dengan baik. Bu Dentri sudah menggali menggali ide-ide dari Kuci sudah menemukan area pengembangannya dan sudah bisa menerapkan dalam pembelajaran dan akan dikembangkan dalam pembelajaran selanjutnya begitu. Sekali lagi selamat tentunya sudah melalui tahapan ini, semoga kedepannya bisa semakin lancar dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa supervisi akademik itu sebetulnya tidak
apa ya, tidak menakutkan, Tidak gitu. menakutkan. Tidak seperti yang dulu kalau mendengar supervisi akademik itu jantung kita berdebar-debar begitu. Iya. Tapi sekarang kan tidak, prosesnya seperti ini semata-mata adalah untuk peningkatan pengembangan pembelajaran yang berpihak kepada murid begitu. Malah justru yang ekstrim supervisi akademik dibuat ketika akan ada penilaian kan begitu. Tapi sebetulnya seharusnya tidak hanya ketika ada penilaian baru kita melakukan tahapan supervisi. Begitu. Sekali lagi selamat dan terima kasih Pak Tri. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih untuk Pak Suraji atas masukannya tadi. Untuk itu, untuk kegiatan pasca observasi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.